فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kaidah dasarnya adalah demikian, yaitu apa? Al-hukmu yang bani alal ghalib. Hukum itu dibangun di atas sesuatu yang dominan. Tapi kita tahu bahwasanya yang namanya kaidah itu sebagaimana dalil-dalil umum mungkin mengalami pengkhususan. Baik, makanya apabila ada dalil khusus, maka dalil yang umum itu dikhususkan. Demikian pula kaidah umum dikhususkan dengan kaidah-kaidah yang lain. Sebagaimana telah termasuk di dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disepakati di zaman salaf dan setelahnya, yaitu hajrul mubtadi' dan seterusnya. Maka ini adalah mengkhususkan kaidah yang umum. Sebagaimana dalil-dalil yang umum terkait dengan menghormati kaum muslimin, menghormati kemuliaan kehormatan kaum muslimin. Tapi ternyata Rasulullah SAW menghajar 3 sahabat yang mendurhakai beliau dalam satu peperangan. Baik. Maka ini sebagai pengkhusus. Dan dari sini tahulah kita bahwasanya yang terpandang bukan sekedar banyaknya ibadah, namun kualitasnya. Sebagaimana yang terpandang bukan semata-mata banyaknya maksiat atau sedikitnya maksiat, tetapi kualitas dari maksiat itu. Baik. Makanya entah berapa lama iblis beribadah kepada Allah Ta'ala bersama para malaikat sebelum diciptakannya Adam. Dan kita tak tahu dalam satu hari itu ibadahnya berapa banyak, sholatnya berapa banyak, sujudnya berapa banyak. Namun semata-mata karena dia tidak mau satu sujud saja, tahu-tahu dia diusir dari langit dan dia dilaknat dan sebagainya. Maka dari sini tahulah kita perbandingannya bukan sekedar berapa banyak sujud yang telah dia miliki dan berapa kali sujud yang dia langgar, tetapi kualitasnya, kadarnya itu sangat berpengaruh. Satu sujud dilanggar karena itu, sementara itu adalah perintah langsung dari Allah di hadapan Allah, maka ternyata itu menyebabkan iblis langsung terlaknat dan sebagainya tatkala dia tidak mau bertaubat. Demikian pula para sahabat berapa kali ikut perang, berapa kali taat pada Rasul, menolong Rasul, tetapi karena satu perkara yang mana di situ Rasulullah betul-betul menekankan peperangan tadi dan ternyata mereka bertiga tidak datang tanpa uzur, maka mereka dihajar oleh Rasulullah SAW. Maka yang terpandang memang kualitas kesalahan tersebut, kadar kesalahan tersebut, bukan sekedar banyak-banyaknya atau sedikitnya dan sebagainya. Makanya orang yang dia itu berbuat satu bid'ah dan dia tidak mau bertaubat, berarti dia melanggar satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan masalahnya sekedar tidak perang, bukan sekedar masalahnya yaitu tidak sholat satu kali, tetapi satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlussunnah dilanggar dalam keadaan dia tidak punya udzur, dalam keadaan dia bersikeras tidak mau taubat, maka ini menyebabkan jatuhnya kehormatan dia dan seterusnya. Taib. Apalagi masalah bid'ah. Masalah bid'ah ini masalah pelanggaran terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena la ilaha illallah ini mewajibkan, membawa konsekuensi untuk kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang membuat syariat dan ditaati syariatnya. Demikian pula Rasulullah, kalimat Muhammadur Rasulullah berarti kita dilarang untuk membuat ajaran sendiri, dilarang untuk melanggar sunnah dan membuat ajaran sendiri dan sebagainya. Maka jawabannya itu tadi, yaitu bukan sekedar dilihat banyak atau sedikitnya kesalahan, tetapi kualitas kesalahan itu, besar dan kecilnya kesalahan itu. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.